Bab 696. Naga sejati 3 warna mengeluarkan raungan yang memekakan telinga saat menerkam ke bawah. Namun Zhong Mo berada di tingkat ketiga alam samudera spiritual dan kekuatannya terlalu besar. 2 pancaran tinju yang dilepaskannya menghancurkan semua pancaran tinju bintang meledak milik Lu Ming, dan naga sejati 3 warna itu pun tercerai-berai. Meski demikian, serangan itu masih berhasil menahannya untuk sesaat. Hanya sesaat itu saja sudah cukup. Lu Ming terus melambaikan tangannya. Dalam sekejap rune-rune padat muncul di tubuhnya. Dalam waktu singkat, Lu Ming mengukir 7 susunan prasasti pada dirinya sendiri. Di antaranya terdapat susunan prasasti untuk ledakan Zhen Yuan, susunan prasasti untuk meningkatkan kecepatan, susunan prasasti untuk meningkatkan kekuatan fisik, serta susunan prasasti untuk meningkatkan pertahanan. Dengan susunan prasasti itu, kekuatan tempur Lu Ming meningkat lagi. Di bawah sana, Zhong Mo dipenuhi niat membunuh yang bergelombang seperti pasang laut. Ia mencibir dan menganggap mustahil bagi Lu Ming untuk terus mengukir prasasti di udara. Bagi seorang ahli prasasti biasa, mengukir formasi besar di ruang hampa adalah sesuatu yang mustahil. Hanya alkemis prasasti sejati tingkat 7 yang mampu mengukir formasi di ruang hampa dan membuatnya tetap berfungsi. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan kekuatan spiritual yang sangat dahsyat. Lu Ming belum mampu melakukannya. Ia hanya mengukir prasasti di kehampaan, dan prasasti itu akan segera menghilang. Ketika berada di Pulau 7 Warna, Taois 7 Warna pernah mengukir formasi besar di kehampaan dengan metode yang sangat misterius. Lu Ming tidak ingin membuang waktu. Ia segera menebas dengan tombaknya. Kilauan tombak raksasa sebesar gunung menekan ruang angkasa hingga bergetar. Dalam serangan tombak itu, Lu Ming telah menambahkan 7 jenis susunan prasasti sekaligus dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan seorang ahli puncak tingkat pertama alam samudera spiritual pun bisa hancur oleh serangan itu. Ledakan dahsyat pun terjadi ketika sinar tombak bertabrakan dengan kekuatan tinju Zhong Mo. Pada saat itu Lu Ming menekan tombak panjangnya dan memanfaatkan gaya recoil untuk mendorong tubuhnya mundur. Tubuhnya melayang ribuan meter ke belakang dalam sekejap. Ki dan darahnya bergolak di dalam tubuhnya. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya, namun ia tidak peduli. Ia segera menggunakan langkah 9 naga menembus langit dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat menjauh. Zhong Mo meraung marah dan segera mengejarnya. Namun langkah 9 naga menembus langit sangat cepat. Dengan bantuan susunan prasasti, kecepatannya meningkat lebih jauh. Tidak lama kemudian Zhong Mo tertinggal jauh di belakang. Lu Ming terbang lebih dari 10.000 mil dalam satu tarikan napas sebelum akhirnya mendarat di sebuah hutan. Sesampainya di sana, ia segera menghancurkan semua susunan pengawas yang ada di hutan itu. Setelah menelan beberapa kristal roh tingkat tinggi, Lu Ming segera berdiri kembali dengan kilatan dingin di matanya. Niat membunuh melintas di dalam hatinya. Ia menggerakkan tangannya dan mulai mengukir rune serta susunan prasasti di tanah. Prasasti-prasasti itu terus tenggelam ke dalam tanah. Setelah setengah jam berlalu, Lu Ming akhirnya berhenti. Ia telah mengukir 36 susunan pembunuh sekaligus dan menambahkan 1 susunan ilusi untuk menutupinya. Bahkan seorang ahli tingkat ketiga alam samudera spiritual pun akan mati jika masuk ke dalamnya. Dandan tersenyum lebar melihat susunan itu. Lu Ming pun tersenyum tipis. Dandan tampak sangat bersemangat dan tidak sabar untuk melihat Zhong Mo terperangkap. Lu Ming segera terbang kembali ke arah semula tanpa menyembunyikan auranya. Di udara tidak terdapat rune pengawas, sehingga ia tidak khawatir keberadaannya diketahui oleh manusia bawah tanah. Setelah terbang beberapa ribu mil, sebuah sosok besar melesat dengan cepat dari kejauhan. Sosok itu adalah Zhong Mo. Pakainya tampak berantakan dan tubuhnya terlihat agak kusut, menandakan bahwa ia sempat bertemu manusia bawah tanah di sepanjang perjalanan. Begitu melihat Lu Ming, mata Zhong Mo langsung memerah karena amarah. Ia segera mengejar dengan niat membunuh yang kuat. Lu Ming berpura-pura terkejut dan segera melarikan diri. Zhong Mo terus mengejar tanpa henti. Dalam proses pelarian itu, Lu Ming sengaja memuntahkan darah lagi untuk memperkuat sandiwara. Zhong Mo semakin yakin bahwa Lu Ming telah terluka parah. Lu Ming terus berlari tanpa menoleh ke belakang. 1 di depan dan 1 di belakang. Keduanya melintasi ribuan mil hingga akhirnya tiba di tempat yang telah dipasangi susunan prasasti oleh Lu Ming. Lu Ming segera turun ke dalam hutan dan berlari di antara pepohonan. Zhong Mo yang dipenuhi kegembiraan juga turun dan mengejar tanpa ragu. Setelah berlari beberapa saat, Lu Ming tiba-tiba berhenti dan berbalik.
Senyum aneh muncul di wajahnya saat ia menatap Zhong Mo. Melihat senyum itu, hati Zhong Mo tiba-tiba menegang. Perasaan tidak nyaman muncul tanpa alasan yang jelas, sehingga ia tanpa sadar ikut berhenti. Namun Zhong Mo segera menyingkirkan perasaan aneh itu. Pada saat itu, Lu Ming melangkah maju. Saat langkah itu jatuh, prasasti-prasasti mempesona tiba-tiba muncul di sekitar tempat Zhong Mo berdiri. Prasasti-prasasti padat itu saling terhubung dan memancarkan cahaya yang memukau. Zhong Mo tidak sempat bereaksi dengan baik. Hatinya langsung diliputi ketakutan saat ia meraung dan menyerbu maju dengan liar. Dengan suara mendesing, sebuah pedang raksasa terbentuk dari energi prasasti dan menebas Zhong Mo dengan aura mengerikan. Kemudian pedang-pedang raksasa lain muncul dari segala arah dan menyerangnya secara bersamaan. Itu baru satu susunan. Setelah itu prasasti terus berkedip, dan 36 susunan prasasti diaktifkan satu demi satu dengan kekuatan yang mengguncang. Segala jenis serangan meledak secara bersamaan. Api, badai, es, pedang, dan berbagai kekuatan lain membanjiri area tersebut. Zhong Mo langsung tenggelam di dalam lautan serangan. Raungan marahnya terdengar berulang kali dari dalam susunan, tetapi setelah beberapa saat suara itu perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah gemuruh energi prasasti yang terus bergema. Tidak lama kemudian seluruh susunan menjadi sunyi dan cahaya perlahan menghilang. Zhong Mo tidak lagi terlihat di dalam susunan itu. Ia telah sepenuhnya lenyap dari dunia ini. Yang tersisa hanyalah sebuah cincin penyimpanan. Lu Ming mengulurkan tangannya dan cincin penyimpanan itu langsung terbang ke telapak tangannya. Setelah itu ia berbalik, terbang ke udara dan meninggalkan tempat tersebut. Wajahnya tampak tenang. Sejak Zhong Mo memasuki susunan itu, Lu Ming sudah mengetahui bahwa lawannya pasti akan mati. Hal paling menakutkan dari seorang pengukir prasasti adalah kemampuan mereka membangun susunan yang mengerikan jika memiliki cukup waktu. Dengan waktu dan bahan yang memadai, bahkan bukan hal mustahil bagi mereka untuk membunuh musuh yang tingkatnya lebih tinggi. Namun semua itu memiliki syarat. Susunan yang dibuat tidak boleh terdeteksi oleh musuh, dan musuh harus benar-benar memasuki susunan tersebut. Selain itu, dalam pertempuran nyata musuh biasanya tidak akan memberi waktu bagi seorang ahli prasasti untuk menyiapkan susunan besar. Karena itu, dalam pertempuran langsung seorang ahli prasasti biasanya mengandalkan susunan prasasti yang dapat diaktifkan secara instan. Bab 697. Formasi yang dapat dibuat secara instan menentukan kekuatan tempur seorang alkemis prasasti. Saat ini, formasi serangan instan Lu Ming mampu membunuh seorang seniman bela diri tingkat pertama alam samudera spiritual. Oleh karena itu, wajar jika ia menghabiskan setengah jam untuk menyusun formasi berantai demi membunuh Zhong Mo yang berada di tingkat ketiga alam samudera spiritual. Jika diberi waktu lebih lama, ia bahkan bisa membangun formasi yang jauh lebih kuat dan membunuh ahli alam samudera spiritual yang lebih kuat lagi, tentu saja dengan syarat pihak lawan benar-benar memasuki formasi tersebut. Lu Ming terus terbang ke depan. Di sepanjang perjalanan, ia beberapa kali bertemu manusia bawah tanah yang menunggangi boneka serigala raksasa. Ia terpaksa menggunakan langkah 9 naga menembus langit untuk menghindari mereka. Setiap kelompok memiliki boneka yang kekuatannya setara dengan tingkat keempat alam samudera spiritual. Lu Ming berpikir dengan hati-hati. Tingkat keempat alam samudera spiritual jauh lebih kuat daripada dirinya. Jika ia bertemu mereka secara langsung, satu-satunya pilihan hanyalah melarikan diri. Keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut tanpa arah. Ia harus menangkap salah satu manusia bawah tanah dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia bawah tanah. Tentu saja ia tidak bisa melawan mereka secara langsung. Ia masih harus mengandalkan kekuatan prasasti. Lu Ming memilih sebuah tempat yang cocok dan mulai mengukir rune. Kali ini ia menghabiskan waktu 3 jam penuh untuk membuat 81 susunan rune tingkat 5. Selain itu, ia juga menambahkan 3 susunan ilusi untuk menutupi jejak semua susunan prasasti tersebut. Setelah semuanya selesai, ia terbang ke udara dan secara acak memilih satu arah untuk terbang. Tidak lama kemudian, ia melihat sekelompok manusia bawah tanah yang menunggangi boneka serigala raksasa. Kelompok itu segera menyerbu ke arah Lu Ming. Lu Ming berbalik dan melarikan diri. Tidak lama kemudian ia tiba di tempat formasi yang telah dipersiapkannya. Ia mendarat di tanah dan berlari ke dalam hutan. Manusia bawah tanah juga mendarat dan mengejarnya dengan boneka serigala raksasa mereka. Setelah pengejaran berlangsung beberapa saat, Lu Ming tiba-tiba berhenti.
Matanya berkilat dingin saat ia melangkah maju. Dalam sekejap susunan formasi diaktifkan. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya saling berjalin dan menutupi lebih dari 100 manusia bawah tanah. Para manusia bawah tanah segera menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap dan berusaha keras untuk menerobos keluar. Salah satu dari mereka adalah pria kekar yang menunggangi boneka serigala raksasa dengan kekuatan setara tingkat keempat alam samudra spiritual. Ia terus menyerbu ke berbagai arah, namun yang dihadapinya hanyalah serangan tanpa henti dari susunan prasasti. Pria itu segera mengeluarkan sebuah gulungan gambar. Setelah gulungan itu dibuka, sebuah tirai cahaya langsung menyelimuti tubuhnya. Lu Ming mengenali benda itu sebagai gulungan prasasti. Selain para ahli besar, ada pula orang yang membuat gulungan prasasti dengan berbagai fungsi seperti pertahanan, serangan, dan kegunaan lain. Para manusia bawah tanah itu mengendalikan boneka mereka sambil terus menyerang formasi. Namun Lu Ming telah menghabiskan waktu 3 jam untuk menyusun susunan itu. Jumlahnya mencapai 81 susunan besar, sehingga mustahil bagi mereka untuk menembusnya dengan mudah. Ledakan demi ledakan terus terdengar, tetapi manusia bawah tanah itu tetap tidak mampu keluar. Lu Ming mengendalikan serangan formasi sambil mengamati situasi di dalamnya. Ia memperhatikan bahwa manusia bawah tanah itu juga mempraktikkan seni bela diri, tetapi tingkat kultivasi seni bela diri mereka jauh lebih rendah dibandingkan kultivasi prasasti mereka. Tampaknya seni bela diri mereka hanya berfungsi sebagai pendukung bagi jalan prasasti. Di antara mereka, beberapa manusia bawah tanah dengan kultivasi tinggi menggerakkan tangan mereka dan mulai menggambar rune di udara. Mereka sedang mencoba menyusun formasi prasasti besar untuk menahan serangan dari susunan milik Lu Ming. Lu Ming melihat bahwa di antara lebih dari 100 orang itu terdapat sedikitnya 5 alkemis prasasti sejati. Bahkan ada 2 di antaranya yang telah mencapai tingkat 6 ekstrem. Lu Ming merasa terkejut. Tingkat perkembangan jalan prasasti pada manusia bawah tanah ternyata sangat tinggi. Jumlah alkemis prasasti sejati di antara mereka sangat banyak. Lu Ming segera mengubah fokus serangan formasi. Ia mengarahkan sebagian besar serangan ke manusia bawah tanah yang berada di atas boneka. Jeritan menyedihkan segera terdengar tanpa henti ketika satu demi satu manusia bawah tanah terbunuh. Seorang pria yang paling kuat di antara mereka berusaha menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki niat jahat dan hanya ingin mengundang Lu Ming ke suku serigala surgawi untuk berbicara. Namun Lu Ming tidak mempercayainya. Lebih dari 100 orang mengejarnya sebelumnya. Dan kini kurang dari 200 manusia bawah tanah yang tersisa dari keseluruhan pasukan yang datang sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki niat jahat? Lu Ming terus mengendalikan formasi. Prasasti indah itu berubah menjadi senjata pembunuh yang menakutkan. Satu demi satu manusia bawah tanah tewas. Sebagian besar kekuatan serangan juga diarahkan kepada pria terkuat di antara mereka. 81 susunan besar itu terus bergolak dengan kekuatan mengerikan. Tidak lama kemudian, dari lebih dari 100 manusia bawah tanah yang terperangkap, hanya tersisa 2 orang. Yang lainnya telah mati, termasuk pria terkuat tadi. Bahkan sebagian besar boneka tingkat rendah telah hancur berkeping-keping. Hanya tersisa 5 boneka tingkat alam samudra spiritual. Lu Ming kemudian mengendalikan formasi untuk berhenti menyerang. Ia menatap 2 orang yang tersisa dengan pandangan dingin. Wajah keduanya pucat dan mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Lu Ming memang sengaja membiarkan 2 orang itu tetap hidup. Dengan tenang ia menatap mereka. Ia bermaksud menanyakan beberapa hal, dan mereka harus menjawabnya. Jika tidak, kematian menanti. Salah satu dari mereka masih menolak dan berusaha melawan. Lu Ming segera melambaikan tangannya. Sebuah cahaya tombak melesat dan langsung memaku orang itu ke tanah hingga tewas. Lu Ming kemudian memandang orang terakhir yang tersisa. Orang itu segera menyerah. Ia adalah pria parubaya bertubuh tinggi kurus dengan wajah licik. Lu Ming menyatakan bahwa ia akan membiarkan orang itu pergi selama jawabannya memuaskan. Setelah itu Lu Ming berjalan menuju beberapa boneka yang belum hancur. Dengan satu lambaian tangan, ia menyingkirkan kelima boneka serigala raksasa tersebut. Kemudian ia menangkap pria tinggi kurus itu dan membawa dirinya pergi dari tempat tersebut. Sambil terbang, Lu Ming mulai mengajukan berbagai pertanyaan. Pria tinggi kurus itu menceritakan semua yang ia ketahui dengan sangat rinci. Ia takut jika jawabannya tidak memuaskan maka ia akan dibunuh. Sehari kemudian, Lu Ming duduk bersila di atas batu hijau di puncak sebuah gunung. Sementara itu, pria tinggi kurus tersebut telah ia lepaskan.
Luming tidak khawatir karena orang itu tidak mengetahui lokasi tempatnya berada. Luming kemudian merenungkan semua informasi yang baru ia dapatkan. Dunia yang mereka masuki ternyata benar-benar merupakan dunia bawah tanah yang luas dan terbagi menjadi banyak suku manusia. Suku yang sebelumnya ditemui Luming disebut suku serigala surgawi, dan itu hanyalah salah satu dari sekian banyak suku yang ada. Ribuan tahun yang lalu, manusia di dunia bawah tanah hanya mengetahui beberapa metode kultivasi seni bela diri yang sangat dangkal. Namun ribuan tahun yang lalu seorang leluhur kuno turun ke dunia bawah tanah dan mewariskan jalan prasasti kepada mereka. Hal itu langsung meningkatkan kekuatan tempur manusia bawah tanah secara drastis. Setelah mewariskan beberapa teknik prasasti, leluhur kuno itu kemudian tertidur di sebuah gunung suci. Tidurnya berlangsung selama ribuan tahun. Setelah leluhur kuno itu tertidur, berbagai suku di dunia bawah tanah mulai saling berperang. Dunia bawah tanah pun jatuh ke dalam kekacauan yang berlangsung selama ribuan tahun. Namun di setiap suku terdapat sebuah legenda. Legenda itu menyatakan bahwa suatu hari nanti seseorang dari dunia luar akan turun ke dunia bawah tanah. Di antara mereka akan muncul seseorang yang menjadi orang yang ditakdirkan untuk membangkitkan leluhur kuno. Jika sebuah suku berhasil mendapatkan orang yang ditakdirkan itu, mereka akan memperoleh hadiah besar dari leluhur kuno. Karena itulah berbagai suku di dunia bawah tanah berusaha menangkap Luming dan yang lainnya. Luming akhirnya memahami alasan di balik semua pengejaran itu. Namun pikirannya justru dipenuhi lebih banyak pertanyaan. Ia terus memikirkan tentang leluhur kuno, gunung suci, dan orang yang ditakdirkan. Ia sebenarnya telah menanyakan semua itu kepada pria tinggi kurus tadi, tetapi orang tersebut juga tidak mengetahui jawabannya dengan pasti. Sebagian besar informasi yang ia miliki hanyalah legenda yang diwariskan turun-temurun. Namun pria itu masih mengetahui satu hal penting. Ia mengetahui lokasi gunung suci tempat leluhur kuno tertidur. Bahkan ia telah memberikan Luming sebuah peta yang menunjukkan lokasi tersebut. Bab 698. Luming mengeluarkan peta dan mengamatinya dengan saksama. Dunia bawah tanah ternyata sangat luas dan terbagi menjadi ratusan suku. Suku serigala surgawi berada di wilayah selatan. Sementara itu, Gunung Suci terletak tepat di tengah wilayah dunia bawah tanah ini. Luming memikirkan berbagai kemungkinan. Ia datang ke tempat ini untuk mencari harta karun Kaisar Bela Diri. Pintu masuk menuju samudra astral yang kacau pasti diciptakan oleh seseorang. Leluhur kuno dunia bawah tanah muncul secara tiba-tiba beberapa ribu tahun yang lalu. Mungkin saja leluhur kuno itu adalah orang yang menciptakan pintu masuk tersebut. Bahkan ada kemungkinan bahwa leluhur kuno itu sendiri adalah seorang kaisar bela diri. Memikirkan kemungkinan itu membuat jantung Luming berdebar keras. Namun jika leluhur kuno itu benar-benar seorang kaisar bela diri, mengapa ia justru bersembunyi di tempat terpencil seperti ini? Selain itu, mengapa ia tertidur selama ribuan tahun tanpa pernah bangun? Luming mulai menyadari bahwa harta karun kaisar bela diri yang ia cari kemungkinan jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan sebelumnya. Menurut informasi dari pria tinggi kurus yang sebelumnya ia tangkap, seluruh suku di dunia bawah tanah sedang berusaha menangkap makhluk dari dunia luar dengan harapan menemukan orang yang ditakdirkan. Lebih dari 1 bulan lagi, manusia dunia bawah tanah akan mengadakan upacara pemujaan leluhur. Semua suku akan membawa makhluk dari dunia luar ke Gunung Suci. Hanya orang yang benar-benar ditakdirkan yang dapat melewati seluruh ujian dan akhirnya membangunkan leluhur kuno yang tertidur di sana. Jika ingin mengetahui semua rahasia ini, Luming merasa bahwa ia tidak punya pilihan selain pergi ke Gunung Suci tersebut. Namun ketika melihat peta itu kembali, Luming mengerutkan kening. Di antara suku serigala surgawi dan Gunung Suci terdapat puluhan suku lain. Jika ia bergerak menuju Gunung Suci secara langsung, ia pasti akan terus dikejar oleh berbagai suku di sepanjang perjalanan. Ia bahkan tidak tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai Gunung Suci. Selain itu, pikirannya juga teringat kepada Xienian King. Ia tidak mengetahui di mana gadis itu berada sekarang atau bagaimana keadaannya. Perasaan khawatir muncul dalam hati Luming. Akhirnya ia memutuskan untuk tetap menuju Gunung Suci terlebih dahulu. Luming menyimpan peta tersebut dan melambaikan tangannya. Seketika sebuah boneka serigala raksasa muncul di puncak gunung. Boneka itu merupakan boneka tingkat tinggi yang kekuatannya setara dengan tingkat keempat alam samudra spiritual. Luming kemudian meminta petunjuk dari Dandan tentang cara menggunakan boneka tersebut.
Meskipun boneka merupakan cabang dari jalan prasasti, Luming belum pernah benar-benar mempelajarinya sebelumnya. Dandan menjelaskan bahwa boneka pada dasarnya sangat mirip dengan senjata roh. Boneka dapat dianggap sebagai jenis khusus dari senjata roh, meskipun memiliki beberapa perbedaan. Untuk mengendalikan boneka, seseorang hanya perlu menghapus jejak pemilik sebelumnya yang tertinggal pada boneka tersebut. Setelah itu energi mental miliknya sendiri disuntikan ke dalam prasasti yang terdapat di dalam boneka, sehingga boneka itu dapat dikendalikan dengan bebas. Luming segera meletakkan telapak tangannya di kepala boneka serigala raksasa tersebut. Api energi mental berwarna hijau mengalir masuk ke dalam kepala boneka itu. Di dalamnya Luming melihat susunan prasasti yang sangat padat dan saling terhubung secara rumit. Ia menghela napas kagum. Jalan boneka ternyata sangat luar biasa. Ia bahkan pernah mendengar bahwa ada ahli boneka yang mampu menciptakan boneka dengan kesadaran sendiri, yang dapat belajar dan berpikir seperti manusia. Hal seperti itu benar-benar menakjubkan. Luming menggunakan api energi mentalnya untuk menghapus jejak pemilik sebelumnya pada boneka tersebut. Setelah itu ia menanamkan energi mentalnya sendiri ke dalam susunan prasasti utama di dalam boneka. Seketika muncul perasaan yang sangat aneh di dalam hatinya. Ia merasakan bahwa dirinya kini dapat mengendalikan boneka itu sesuka hati. Dengan satu pikiran saja, boneka serigala raksasa itu mengaum keras, mengepakkan sayapnya, dan terbang tinggi ke langit sebelum kembali lagi ke puncak gunung. Luming segera menyadari bahwa penggunaan energi mental untuk mengendalikan boneka ternyata sangat besar. Semakin tinggi tingkat boneka, semakin besar pula energi mental yang dibutuhkan untuk mengendalikannya. Namun pada setiap tingkat kultivasinya, Luming telah menyalakan 10 lampu pikiran yang semuanya telah mencapai kesempurnaan. Energi mentalnya jauh lebih kuat dibandingkan kebanyakan alkemis prasasti sejati tingkat 6. Dengan kekuatan seperti itu, ia masih mampu mengendalikan boneka tingkat keempat alam samudra spiritual ini. Luming kemudian melompat dan duduk bersila di punggung boneka serigala raksasa tersebut. Boneka itu segera terbang ke udara dan melesat menuju arah Gunung Suci. Dengan memanfaatkan boneka itu sebagai tunggangan, Luming hanya perlu mengeluarkan energi mental untuk mengendalikannya. Kecepatan terbangnya meningkat secara drastis. Tidak lama kemudian ia telah terbang puluhan ribu mil jauhnya. Menurut peta, ia sudah meninggalkan wilayah suku serigala surgawi dan memasuki wilayah suku lain yang disebut suku macan tutul merah. Ketika Luming melintasi sebuah pegunungan, tiba-tiba terdengar raungan dari segala arah. Ratusan sosok melonjak ke udara dan langsung mengepung Luming. Orang-orang itu berpakaian hampir sama seperti anggota suku serigala surgawi, mengenakan pakaian dari kulit binatang. Namun boneka yang mereka tunggangi berbeda. Boneka mereka berbentuk macan tutul merah yang juga memiliki sayap dan mampu terbang di udara. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun berada di barisan paling depan. Tubuhnya kekar dan berotot, memancarkan aura yang sangat kuat. Ia menatap Luming dengan tatapan dingin. Luming mengerutkan kening. Ia sama sekali tidak menyadari keberadaan orang-orang ini sebelumnya. Kemungkinan besar mereka menggunakan formasi untuk menyembunyikan aura mereka. Di samping pemuda itu berdiri seorang lelaki tua berambut merah. Keduanya mengamati Luming dengan hati-hati. Mereka menyadari bahwa Luming sedang menunggangi boneka tingkat dewa milik suku serigala surgawi, yang berarti Luming pasti memahami jalan prasasti. Pemuda itu tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia merasa bahwa Luming hanyalah seorang diri. Lelaki tua itu tampak lebih berhati-hati. Ia mengingatkan bahwa tetua suku telah memerintahkan agar mereka tidak menyerang orang luar jika tidak diperlukan, karena mereka masih membutuhkan bantuan mereka. Namun pemuda itu tampak sangat tidak puas. Ia merasa tidak mengerti mengapa tetua suku bersikap begitu sopan kepada orang luar. Menurutnya, jauh lebih mudah untuk langsung menangkap mereka dan memaksa mereka pergi ke Gunung Suci. Lelaki tua itu hanya tersenyum pahit dan tidak membantah. Ia kemudian memandang Luming dan menyampaikan niat mereka untuk mengundang Luming kembali ke suku macan tutul merah, karena mereka membutuhkan bantuannya. Luming tetap bersikap waspada. Ia telah mendengar percakapan mereka sebelumnya dan tidak memiliki alasan untuk mempercayai mereka. Ia memerintahkan mereka untuk menyingkir. Luming tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak perlu. Namun kata-kata itu justru membuat wajah pemuda itu menjadi gelap. Pemuda itu merasa bahwa Luming terlalu sombong. Luming tidak ingin membuang waktu lagi. Ia langsung mengendalikan boneka serigala raksasa untuk menerobos kepungan.
Boneka itu mengaum keras dan menerjang ke depan dengan cakarnya yang tajam seperti pisau. Kekuatan dahsyatnya langsung merobek beberapa boneka macan tutul merah. Pemuda itu segera memberikan perintah. Ia menyuruh tetua berambut merah untuk menahan Luming, sementara yang lain mengepungnya. Jika Luming terus melawan, mereka diperintahkan untuk langsung membunuhnya. Tetua itu tampak tidak berdaya, tetapi tetap maju untuk menghadapi Luming. Boneka macan tutul merah miliknya juga memiliki kekuatan setara tingkat keempat alam samudra spiritual. Ketika boneka itu bertabrakan dengan boneka serigala raksasa milik Luming, percikan api langsung berterbangan ke segala arah. Sementara itu, anggota suku lainnya menggunakan berbagai panah dan rune untuk menyerang Luming dari segala arah. Tetua berambut merah masih berusaha membujuk Luming agar menyerah. Ia menyadari bahwa Luming hanyalah seorang alkemis prasasti tingkat langit. Menurutnya, Luming tidak mungkin mampu mengendalikan boneka tingkat dewa tingkat keempat dalam waktu lama. Namun Luming tidak mengatakan apapun. Ia terus menyerang dengan kedua tinjunya. Pancaran tinju bintang yang meledak melesat ke depan dengan kekuatan dahsyat. Beberapa boneka yang lebih lemah langsung hancur bersama para penunggangnya. Namun lawan yang dihadapi Luming tidak hanya satu. Selain tetua berambut merah, masih ada 7 atau 8 orang lain yang juga mengendalikan boneka tingkat alam samudra spiritual. Orang-orang itu merupakan alkemis prasasti sejati tingkat 6 yang memegang berbagai gulungan prasasti di tangan mereka. Bab 699. Luming sama sekali tidak dapat menerobos masuk dengan tergesa-gesa. Bagi seorang pengukir yang belum mencapai tingkat 7, mengukir susunan di udara sangat merugikan. Namun dengan kekuatan api energi mental yang dimilikinya, ia tidak perlu mencapai tingkat 7 untuk dapat mengukir susunan di udara. Sambil bertarung, pikiran Luming terus tenggelam dalam perhitungan. Dengan satu pikiran, ia mengendalikan boneka serigala raksasa untuk menghantam tanah dari udara. Beberapa orang mencoba menghentikannya. Benturan keras terdengar, beberapa boneka di depan Luming langsung terlempar oleh tabrakan boneka serigala raksasa. Luming kemudian melancarkan serangan jalur Gokudo. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus segalanya. Beberapa boneka tingkat Raja Bela Diri di hadapannya langsung meledak. Kakinya menginjak tanah dengan kuat. Saat telapak kakinya menghentak tanah, rune-rune segera muncul di permukaan tanah. 2 pedang energi muncul di udara. Dengan satu tebasan, boneka-boneka di sekitarnya langsung terbelah menjadi 2. Pria tua yang memimpin pasukan itu terkejut. Ia tidak menyangka Luming mampu mengendalikan boneka ilahi peringkat keempat sekaligus mengukir formasi besar. Kekuatan spiritual seperti itu sungguh luar biasa. Sementara itu boneka serigala raksasa menyingkirkan sekelompok boneka cita dan tiba di sisi Luming. Langkah kaki Luming semakin cepat. Rune-rune terus berkedip di tanah, memunculkan berbagai serangan yang meledak ke segala arah. Melihat keadaan itu, pemuda yang memimpin pasukan segera memerintahkan bawahannya untuk menggunakan gulungan prasasti dan menghancurkan Luming. Banyak orang segera mengeluarkan gulungan prasasti dan membukanya. Berbagai serangan brutal langsung menghujani Luming. Luming melangkah beberapa langkah ke depan. Lapisan demi lapisan tirai cahaya terbentuk di sekeliling tubuhnya. Namun dengan satu gelombang serangan, tirai-tirai cahaya itu pecah satu demi satu. Formasi prasasti yang ia buat hanya bersifat instan sehingga kekuatannya terbatas. Formasi itu tidak mampu menahan serangan dari banyak gulungan prasasti yang kuat. Pada saat itu, mata Luming tiba-tiba berkilat. Ia menghentakkan kakinya. Seberkas cahaya tombak yang menyilaukan melesat lurus ke arah pemuda tersebut. Beberapa boneka di depan pemuda itu hancur atau terlempar oleh serangan tersebut. Luming segera menaiki punggung boneka serigala raksasa dan menyerbu langsung menuju pemuda itu. Targetnya sangat jelas, yaitu pemuda tersebut. Dari penampilannya, pemuda itu memiliki status yang tinggi. Jika ia berhasil menguasai pemuda itu, peluang untuk melarikan diri akan terbuka. Pria tua yang melihat situasi itu langsung berubah ekspresi, tetapi sudah terlambat untuk menghentikan semuanya. Pemuda itu juga terkejut. Ia segera mundur dengan cepat sambil mengendalikan boneka di bawahnya untuk menyerang Luming. Pada saat yang sama, sebuah jimat prasasti muncul di tangannya. Namun boneka yang ditungganginya, yang memiliki kekuatan tingkat pertama dari alam samudra spiritual, langsung terpukul mundur oleh satu tamparan dari boneka serigala raksasa hingga hampir meledak. Luming kemudian melangkah maju menggunakan teknik 9 naga menginjak langit.
Dalam sekejap ia muncul di samping pemuda itu dan langsung mencengkeram tenggorokannya sebelum pemuda tersebut sempat membuka jimat prasasti di tangannya. Gerakan semua orang di sekitar langsung terhenti di udara. Pemuda itu merasakan kemarahan dan penghinaan yang luar biasa, tetapi nyawanya kini berada di tangan Lu Ming. Seluruh pengetahuannya tentang Dao Prasasti tidak dapat digunakan dalam keadaan seperti itu. Tatapan dingin memancar dari mata Lu Ming. Niat membunuh yang dingin menyelimuti tubuhnya, sehingga pemuda itu merasakan hawa kematian yang menekan jiwanya. Hatinya bergetar, dan ia tidak berani melakukan perlawanan. Boneka serigala raksasa terbang mendekat. Lu Ming membawa pemuda itu dan berdiri di atas punggung boneka tersebut. Ia kemudian menatap sekeliling. Para pengejar akhirnya membuka jalan bagi Lu Ming untuk pergi. Lu Ming segera mengendalikan boneka serigala raksasa untuk terbang menjauh. Setelah terbang sejauh 100 mil, ia melemparkan pemuda bernama Qi Feng itu ke bawah dan melanjutkan pelariannya. Qi Feng menatap sosok Lu Ming yang semakin jauh dengan mata penuh kebencian. Lu Ming terus terbang tanpa berhenti. Dalam waktu singkat ia telah menempuh jarak 10.000 mil. Sepanjang perjalanan ia tidak bertemu lagi dengan manusia bawah tanah. Namun di depan, dua boneka cita merah muncul di udara. Kedua boneka itu memiliki kekuatan setara alam samudera spiritual tingkat keempat. Di atas salah satu boneka berdiri seorang wanita muda berusia sekitar 20 tahun. Tubuhnya ramping dengan lekuk yang jelas. Beberapa bagian penting tubuhnya dibalut kulit binatang sementara sebagian besar kulitnya terbuka. Kulitnya berwarna perunggu. Ia bukan kecantikan yang luar biasa, tetapi memancarkan aura liar yang memberikan pesona tersendiri. Di atas boneka cita lainnya berdiri seorang pria tua. Pria tua itu terus berusaha membujuk wanita muda tersebut untuk kembali karena perjalanan sendirian seperti itu terlalu berbahaya. Namun wanita muda itu tetap bersikeras. Ia baru saja menerima kabar dari Qi Feng tentang seorang pemuda dari dunia luar yang sangat mahir dalam Dao Prasasti. Hal itu membuatnya sangat tertarik. Ia ingin menemukan pemuda tersebut karena mungkin saja pemuda itu adalah orang yang ditakdirkan dalam legenda. Tetua itu kembali mengingatkan bahwa kemampuan tempur pemuda tersebut sangat kuat dan ia juga mengendalikan boneka tingkat dewa peringkat keempat. Jika mereka bertemu, bahaya besar mungkin menanti. Namun wanita muda itu tidak berniat menyerang. Ia hanya ingin mengundang pemuda itu kembali ke suku mereka sebagai tamu kehormatan dan meminta bantuannya dalam suatu hal. Karena jika ia datang bersama kelompok besar, pemuda itu pasti akan ketakutan dan tidak mau berbicara. Pria tua itu hanya bisa menghela napas. Ia tahu wanita muda yang keras kepala itu tidak akan berubah pikiran, sehingga ia hanya bisa mengikutinya dari dekat. Sementara itu, Lu Ming duduk bersila di atas boneka serigala raksasa sambil terbang ke depan. Tidak lama kemudian, ia telah menempuh jarak 10.000 mil lagi. Pada saat itulah ia melihat dua boneka cita di depan. Di atasnya berdiri seorang wanita muda dan seorang pria tua. Pihak lain juga telah melihatnya. Wanita muda itu tampak sangat gembira setelah menemukan Lu Ming dan segera mengendalikan bonekanya untuk terbang mendekat dengan kecepatan tinggi. Pria tua itu segera mengikuti dari belakang dengan waspada. Lu Ming mengerutkan alisnya. Ia dapat merasakan bahwa kedua boneka tersebut tidak sederhana. Ia segera mengendalikan boneka serigala raksasa untuk mengubah arah dan terbang menjauh. Namun wanita muda itu terus mengejar dari belakang tanpa menyerah. Dalam waktu singkat mereka telah terbang puluhan ribu mil. Lu Ming berkali-kali mengubah arah, tetapi wanita muda dan pria tua itu tetap mengikuti dengan ketat. Ketiga boneka itu sama-sama berada di tingkat keempat alam samudera spiritual, sehingga kecepatan mereka hampir sama. Wanita muda itu seperti plester yang tidak bisa dilepaskan. Lu Ming akhirnya menghentikan bonekanya di udara dan berbalik menatap wanita muda serta pria tua yang terus mengejarnya. Bab 700. Wanita muda dan pria tua itu terkejut lalu ikut menghentikan boneka mereka di udara. Lu Ming memandang mereka dengan dingin dan menanyakan sampai kapan mereka akan terus mengikutinya. Wanita muda itu menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki niat jahat. Ia berharap Lu Ming tidak salah paham. Ia juga menegaskan bahwa Lu Ming adalah orang luar dan suku mereka hanya ingin meminta bantuannya. Namun Lu Ming tidak tertarik dan berniat segera pergi. Wanita muda itu kembali menjelaskan bahwa semua suku sedang mencarinya. Jika Lu Ming meninggalkan suku macan tutul merah, maka ia pasti akan memasuki wilayah suku lain. Beberapa suku sangat kejam. Jika ia bersedia datang ke suku macan tutul merah dan membantu mereka,
maka suku tersebut akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya jika suatu hari ia memiliki permintaan. Lu Ming mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak. Setelah itu ia tersenyum dan menanyakan nama wanita tersebut serta statusnya di suku Macan Tutul Merah. Wanita muda itu hendak menjelaskan identitasnya, tetapi pria tua di sampingnya segera memperingatkan agar ia tidak sembarangan mengungkapkan identitasnya. Wanita muda itu tetap tersenyum dan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia kemudian menyatakan bahwa dirinya bernama Chi Yue dan merupakan putri kepala suku Macan Tutul Merah. Jika Lu Ming bersedia kembali bersamanya, suku Macan Tutul Merah pasti akan memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Jantung Lu Ming sedikit bergetar ketika mendengar hal itu. Matanya bersinar tipis saat memandang Chi Yue. Ia lalu mengatakan bahwa ia perlu memastikan kebenaran ucapan tersebut dan mengusulkan agar Chi Yue ikut bersamanya menuju pegunungan di depan untuk membicarakan sesuatu. Pria tua berjanggut merah segera menolak karena permintaan itu dianggap terlalu berlebihan dan berbahaya. Lu Ming menyatakan bahwa jika demikian maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, lalu ia bersiap pergi. Namun Chi Yue segera menghentikannya dan menyatakan bahwa ia bersedia ikut. Tetua Chisu mencoba mencegahnya karena terlalu berbahaya bagi Chi Yue untuk pergi sendirian. Chi Yue tetap tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak memiliki permusuhan dengan Lu Ming, sehingga Lu Ming tidak akan mendapatkan keuntungan dengan membunuhnya. Setelah itu Chi Yue mengendalikan boneka citanya dan terbang mengikuti Lu Ming. Lu Ming sempat terkejut karena tidak menyangka Chi Yue benar-benar berani mengikutinya. Keduanya kemudian terbang menuju pegunungan dengan boneka serigala raksasa milik Lu Ming dan boneka citah milik Chi Yue. Tetua Chisu hanya bisa berdiri di tempat dengan perasaan cemas. Sekitar 100 mil kemudian, Lu Ming dan Chi Yue mendarat di pegunungan. Begitu mendarat, sosok Lu Ming bergerak cepat dan menghancurkan semua rune pengawas di sekitar tempat itu. Chi Yue memandangnya dengan mata berbinar dan menyatakan kekagumannya terhadap kedalaman dao prasasti Lu Ming. Lu Ming berbalik dan memandang Chi Yue dengan senyum tipis. Sesaat kemudian tubuhnya berubah seperti kilat dan tiba-tiba menyerang Chi Yue. Pada saat yang sama, boneka serigala raksasa juga mengeluarkan geraman rendah dan ikut menyerang. Chi Yue terkejut karena tidak menyangka Lu Ming akan menyerang secara tiba-tiba. Ia hanya bisa mengendalikan boneka cita untuk menahan serangan sambil mundur dengan cepat. Tangannya bergerak tanpa henti mengukir rune. Kedua boneka itu bertabrakan dan bertarung dengan sengit. Lu Ming menghentikan tubuhnya lalu menghentakkan kaki ke tanah. Rune-rune muncul satu demi satu dan membentuk pedang pertempuran yang menebas ke arah Chi Yue. Sebagai balasan, prasasti Chi Yue membentuk seekor cita merah raksasa yang menerkam ke depan. Dao prasasti Chi Yue sangat mendalam dan telah mencapai tingkat ke-6. Ia merupakan pengukir sejati yang kemungkinan telah menyalakan beberapa lampu roh tingkat ke-6, sehingga kekuatannya sangat besar. Keduanya menyelesaikan susunan prasasti hampir dalam sekejap. Namun selain Dao prasasti, Lu Ming juga memiliki kultivasi seni bela diri yang sangat kuat. Ia mengangkat jari dan memancarkan cahaya tombak yang menyilaukan ke arah tenggorokan Chi Yue. Chi Yue terkejut dan kembali mundur. Namun saat mundur, proses prasastinya terhenti. Lu Ming melangkah maju dan dalam sekejap muncul di depan Chi Yue. Tangannya langsung mencengkeram tenggorokan Chi Yue sementara tangan lainnya meraih pinggang ramping wanita itu. Energi sejati mengalir masuk dan langsung menyegel inti energi Chi Yue. Chi Yue memang juga mempelajari seni bela diri, tetapi hanya sebagai pelengkap. Tingkatnya baru mencapai alam raja bela diri tingkat pertama, jauh di bawah Lu Ming. Gerakan Chi Yue langsung berhenti. Boneka cita miliknya juga ikut berhenti. Lu Ming juga membuat boneka serigala raksasanya berhenti. Posisi mereka terlihat sangat dekat. Chi Yue segera menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak memiliki niat jahat. Wajahnya sedikit memerah ketika merasakan aura panas Lu Ming di belakangnya. Lu Ming berbisik pelan di dekat telinganya dan menyatakan bahwa ia sudah mengetahui hal itu. Jika Chi Yue memiliki niat membunuh, maka nyawanya sudah lama berakhir. Napas hangat Lu Ming membuat Chi Yue merasakan sensasi aneh di lehernya. Lu Ming kemudian menanyakan apakah ucapan Chi Yue sebelumnya benar. Ia ingin memastikan bahwa jika ia pergi ke suku Macan Tutul Merah, kebebasannya tidak akan dirampas. Chi Yue segera menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Para tetua suku telah memerintahkan agar mereka mengundang Lu Ming dengan cara damai tanpa paksaan karena mereka benar-benar membutuhkan bantuannya. Lu Ming kemudian menanyakan apakah hal itu berkaitan dengan orang yang memiliki mandat langit. Chi Yue mengangguk dan menyatakan bahwa memang karena alasan itu.
Lu Ming kembali bertanya apakah mereka akan pergi ke Gunung Suci dalam waktu 1 bulan. Qi Yue menjelaskan bahwa pada saat itu semua suku akan mengirim orang untuk melakukan pemujaan kepada leluhur. Ada kemungkinan seseorang dapat membangkitkan leluhur kuno. Setelah mendengar semua itu, Lu Ming akhirnya melepaskan Qi Yue dan mundur beberapa langkah. Ia memutuskan untuk pergi ke suku Macan Tutul Merah bersama Qi Yue. Lu Ming sebenarnya hanya ingin menguji kebenaran ucapan Qi Yue. Jika semua yang dikatakannya benar, maka tidak ada salahnya pergi bersama mereka. Selain itu, jika ia ingin menuju Gunung Suci sendirian, ia harus melewati banyak wilayah suku di sepanjang perjalanan. Hal itu akan sangat sulit, akan jauh lebih mudah jika ia pergi bersama suku Macan Tutul Merah. Qi Yue merasa sangat senang setelah mendengar keputusan itu. Ia kemudian menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu dan memuji kekuatan Dao Prasasti Lu Ming. Menurutnya, meskipun Lu Ming hanya berada di puncak tingkat surga, ia mampu dengan mudah mengendalikan boneka tingkat dewa sekaligus mengukir formasi besar. Lu Ming merasa heran ketika mendengar istilah tingkat surga dan tingkat dewa. Ia teringat pernah mendengar istilah itu sebelumnya dan mulai menyadari bahwa pembagian tingkatan di dunia bawah tanah berbeda dengan dunia luar. Setelah Qi Yue menjelaskan, Lu Ming akhirnya memahami bahwa Dao Prasasti di dunia ini dibagi menjadi tingkat dasar, kuning, hitam, bumi, surga, dan tingkat dewa. Tingkat dewa adalah yang tertinggi. Tingkat dewa setara dengan pengukir peringkat 6 di dunia luar. Namun di dunia bawah tanah, tingkat dewa sudah merupakan batas tertinggi. Hal itu membuat Lu Ming sangat penasaran karena seolah-olah pengukir di dunia ini hanya dapat mencapai tingkat setara peringkat 6. Qi Yue menjelaskan bahwa selama ribuan tahun tidak ada seorang pun yang mampu menembus tingkat dewa dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Menurut legenda, leluhur kuno adalah sosok yang telah melampaui tingkat dewa dan bahkan jauh lebih tinggi dari itu. Tatapan Qi Yue dipenuhi kerinduan ketika menyebut leluhur kuno. Setelah itu mereka berdua kembali menaiki boneka masing-masing dan terbang kembali sambil berbincang. Ketika tetua Cisu melihat Qi Yue dan Lu Ming kembali dengan selamat, ia merasa sangat lega. Qi Yue kemudian memperkenalkan Lu Ming kepada tetua tersebut sebagai seorang pengukir yang sangat hebat.